Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya ikhwah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berkenan ya mempertemukan kita kembali. Ya segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Ya mudah-mudahan Allah yang Maha Kasih ya, yang Maha Penyayang itu berkenan ya untuk memaafkan segala kesalahan dan melanggengkan nikmat itu ya. Ya perbanyaklah syukur ya, karena sedikit ya saya rasa dari kita yang mampu untuk menjaga ya komitmen dengan syukur itu. Ya. Untuk sekedar mengucapkan alhamdulillah saja atas nikmat itu ya jarang ya, mungkin ya sedikit. Ya mungkin sekedar ucapan di bibir saja tanpa bisa mau memahami makna apa ya dari ucapan itu. Nah, apalagi lebih dari sekedar ucapan itu jauh ya, Allahul musta'an. Tapi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita hidupnya di satu zaman yang apa ya, banyak ya problematikanya ya. Kehidupan modern. Ya. Hal-hal yang dulu itu mungkin tidak pernah kita bayangkan ya. Nah, ini yang datang di kehidupan modern kita ini bukan dosa. Saya tidak sebut itu dosa ya. Cuma ya harus kita pahami, kita sadari bahwasanya banyak hal ya dari gaya hidup itu yang sedikit atau banyak akan melalaikan kita dari Allah ya. Atau menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih baik ya, lebih afdol ya, lebih produktif mungkin kalau dalam urusan duniawi kita dan seterusnya. Ya karenanya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya harus lebih kuat lagi kita ya dengan hidup ini. Ya, untuk menjaga komitmen tadi agar kita tidak terlalaikan ya. Dan alangkah banyak hal yang melalaikan kita dalam kehidupan ini. Ya kita sewaktu-waktu alhamdulillah sadar ya. Cuma bagaimana supaya kesadaran itu ya selalu bersama kita ya dalam kehidupan ini. Supaya ya ketika Allah ya mengutus malaikatnya untuk menjemput kita, ya kita dalam keadaan yang betul-betul baik ya. Iya, dan mudah-mudahan saja Allah memaafkan atas segala kesalahannya. Baik, kita lanjut dulu pelajaran kita di sini. Ya ma yuf'al ba'da inqida'is shalah ya, kata penulis di sini apa yang dilakukan ya selepas salatnya, selepas salat. Ya kalau pekan lalu kita membahas tentang hukum-hukum masbuk ya, kemudian hal-hal yang berkait dengan berulangnya jamaah dalam satu masjid ya. Pembahasan berikutnya ini apa yang dilakukan ya setelah selesainya salat. Baik, yang pertama beliau sebutkan di sini istiqbalul imam an-nas ba'da taslim wa maktuhu yasiran qabla insirafihi. Ya, disunahkan di sini kata beliau, imam itu menghadap ke makmum ya, ke orang-orang setelah salam dan berdiam sebentar sebelum dia bangkitnya dari tempat duduknya itu. Ya. Baik. Dari Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla aqbala alaina biwajhihi." Ya kata Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat ya, selesai melaksanakan salat, maka beliau pun akan menghadap ya kepada kami dengan wajahnya. Ya, menghadap kepada kami dengan ya wajahnya. Sahih, ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa tujuannya ini? Ya macam-macam perkataan ulama. Di antaranya hikmah katanya mereka. Di antara perkataan para ulama itu hikmahnya itu untuk menghadap makmum itu ya untuk supaya imam mengetahui apa kira-kira yang dibutuhkan oleh makmum. Ya. Ya dan adalah pendapat-pendapat lain. Ala kulli hal ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan seperti ini sunnah.
ya sunnah dan ya sangat layaklah untuk diamalkan ya oleh setiap orang yang menjadi imam. Ya. Beliau sebutkan sini wa yustahabbu an yakun fi istiqbalihi lahum ila jihati yaminihi aqrab. Ya. Yang lebih dekat itu dalam masalah ini disunahkan untuk ya menghadap ke arah kanan, ya menghadap ke arah kanan. Kita sudah pernah sebutkan ini di sini. Ya dari Al-Barra radhiyallahu anhu, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih. Kami kata Al-Barra ya, kami para sahabat itu jika salat ya di belakang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kami sangat senang ya kalau ya salat di sisi kanannya, ya sisi kanannya. Yaqbalu alaihi bi wajhihi. Ya beliau akan menghadap kepada kami ya dengan ya wajahnya itu sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis sahih ya riwayat Imam Muslim. Beliau sebutkan sini faedah disunnahkan bagi imam sebelum dia menghadap orang-orang an yamkusa mustaqbilan al-qiblah miqdar ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi disunnahkan bagi imam sebelum dia menghadap ke jamaahnya itu untuk berdiam sebentar ya, selesai salam dia berdiam sebentar dalam menghadap kiblatnya itu dan membaca yaitu minimal ya setelah istighfar 3 kali Allahumma antas salam wa minkas salam ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik ya minimal itu dulu ya. Kemudian setelah itu baru berpaling ya ke jamaahnya. Baik, berikutnya lagi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua di sini beliau sebutkan suratun sirafin nisa aqibis salawat. Ya, bagi jamaah wanita itu dianjurkan untuk segera ya pergi, ya bangkit selesai salat, ya selesai ya salat. Baik dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamkus fi makanihi yasira. Ya Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu kebiasaannya berdiam sebentar, ya berdiam sebentar di tempatnya selepas salam. Rawi hadis ini Ibnu Syihab rahimahullah beliau mengatakan fanara wallahu a'lam likai yanfus man yansarif minan nisa. Tujuannya itu wallahu a'lam, tujuannya ya supaya wanita jamaah wanita itu bisa pergi dulu. Ya. Ya sebelum beliau bangkit dari salatnya itu. Ya, ini dari Ummu Salamah juga beliau mengatakan annan nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubah qumna. Ya, kaum wanita itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jika sudah selesai salam mereka langsung bangkit. Ya, langsung ya berdiri. Wa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali ma syaa Allah. Nah, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum laki-laki para sahabat itu ya mereka berdiam di tempatnya ya sesuai dengan waktu yang dikehendaki Allah. Ya fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Nah, kalau Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah bangkit, sudah berdiri, ya kaum laki-laki pun ikut berdiri. Nah, di sini kata penulis, ini beliau kutip dari dari mana? Buku syekhnya ya, gurunya. Beliau bilang persoalan wanita bangkit langsung setelah salam itu tempatnya, kasusnya itu kalau kaum wanita sholat langsung di belakang laki-laki. Baik, iya. Jadi mereka sholat misalkan di sini, kalau tidak ada hijab atau yang semacamnya lah ya, kecil mungkin masjidnya. Iya. Kalau dalam kasus itu, ya mereka langsung pergi, ya. Nah, adapun beliau sebutkan di sini, wa kana khurujuhum jami'an min babin wahid. Ya, sementara mereka semuanya ini keluar dari satu pintu. Ini keluar dari satu pintu. Adapun kata beliau, idza kana hunak babun mustaqillun lin-nisa. Ya, jika ada pintu yang khusus untuk kaum wanita, wa hunna muhtajibat 'anil rijal, dan mereka juga berhijab, ya ada hijabnya ya dari kaum laki-laki. Falahunna an yabqaina fi musallahunna yusabbihna wa yahmidna wa yukabbirna wa yuhallilna bil adhkar al-ma'huda dubura kulli shalah ya. Ya, jadi kalau kasusnya ada pintu yang khusus untuk kaum wanita atau ada hijabnya, ya mereka juga berhijab, ya tidak masalah kata beliau.
mereka ini untuk berdiam di tempat sholatnya itu yang khusus ya untuk kaum wanita, ya untuk berzikir, ya bertasbih, bertakbir, ya bertahmid. Ya. Beliau sebutkan sini fa innal malaikata tusalli alaihinna ma dumna fi musallahunna ma lam yuhditsna. Ya, karena sungguh para malaikat itu bersalawat ya untuk mereka selama mereka masih ada dalam musallahnya itu tempat salatnya. Ya, selama dia tidak berhadas. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ala kulli hal, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini perlu disebutkan ya? Intinya sebenarnya untuk menjaga itu, menjaga fitnah. Jadi ini bukan persoalan gampangan. Ingat, bukan persoalan gampangan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia itu ya sangat, padahal mereka ini orang-orang yang paling suci hatinya, ya. Jauh lebih suci dari hati-hati kita. Ya. Toh begitupun ya mereka masih menjaga sekali urusan beginian supaya tidak sering berinteraksi atau berjumpa dengan laki-laki, kaum wanitanya. Begitupun dalam Al-Qur'annya dalam surat Al-Ahzab itu ya kalau meminta sesuatu ya disuruh minta untuk diminta dari ya balik hijab ya kepada ummahatul mukminin. Jadi ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan persoalan gampangan ya. Jangan dianggap remeh. Baik, jangan dianggap remeh ya. Kita hidup di satu zaman yang juga sulit ya mau menghindar dari perempuan. Perempuan yang saya maksud bukan mahram kita, bukan, tapi perempuan-perempuan yang ya non mahramnya. Itu dalam semua lini kehidupan kita itu tidak lepas dari yang ya namanya perempuan ya, interaksi dengan perempuan. Jadi bertakwalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan coba-coba membuka pintu ya untuk terjatuh dalam fitnah. Baik. Ya, ini keras sekali para salaf dalam masalah ini. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan itu ya dinukil dari sebagian salaf, ya mereka tidak akan mau ya dekat-dekat dengan perempuan bahkan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya, untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya Allahul musta'an. Ya, karena fitnahnya besar ya. Kita ini cuman karena saja ya mungkin. Kalau kita mau sedikit lebih peduli dengan berita sebenarnya, tapi saya tidak juga sarankan ya mau habiskan waktu dengan berita. Cuma kalau kita mau ikuti semua berita itu banyak sekali yang terjadi. Ya. Kita mungkin menganggap baik-baik saja karena yang kita lihat di sekitar kita aman-aman saja. Dan mungkin tidak pernah diungkap juga ya. Orang yang melakukan itu atau yang terjatuh pada kasus itu tidak pernah bicara dan sebagainya. Jadi kita anggap baik-baik saja padahal tidak seperti itu. Ya. Ya Allah musta'an. Baik, yang terakhir di sini. Ala kulli hal dalam setiap masjid itu ya bagi teman-teman yang pengurus masjid dan semacamnya buatlah pintu khusus untuk wanita ya. Dan jangan lupa pasang hijab, ya pasang hijab ya. Jadi pastikan ada tempat wanita yang memang khusus untuk mereka. Dan hijabnya itu diatur baik-baik. Jangan cuma hijab tipis saja atau mudah dibuka dan sebagainya. Kalau perlu buat ruangan khusus, itu lebih baik lagi ya untuk kaum wanita. Pakai kain pun tidak masalah, saya pikir yang penting rapi, tertutup. Dan jangan anggap remeh lagi persoalan ini, penting. Sebagian orang saya heran masih juga meributkan persoalan hijab. Mereka bilang katanya tidak ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya hijab. Subhanallah ya. Ya, betul. Cuma kan makna itu ada. Mengerti? Iya, makna itu kan ada kan? Kita disuruh untuk tidak bercampur dengan kaum wanita, ya. Dan dulu ingat para sahabat itu atau para sahabiyat kaum wanitanya, mereka itu datang ke masjid tidak seperti wanita-wanita zaman sekarang, ya. Mereka itu kalau antum baca hadis-hadisnya, mereka datang ke masjid itu di waktu malam, salat Isya atau salat subuh. Tidak ada dinukil itu mereka datang waktu zuhur, ya asar. Iya, wallahu alam kalau ada, saya belum pernah baca, ya. Yang disebutkan itu mereka datang di waktu malam ketika hari gelap, jadi tidak ada yang bisa melihat mereka. Dulu tidak ada penerangan kayak sekarang. Ya. Nah, itu untuk menjaga diri, ya. Dan disebutkan tadi, ya, ketika salam mereka langsung bangkit pulang. Ya Allah musta'an, ya. Jadi tidak usah ributkan hijab, karena di Masjid Nabawi pun ada hijab, ya.
Dan hijabnya bukan seperti ini, batas ya, yang jelas, dan itu ruangan khusus untuk kaum wanita. Baik, terakhir di sini, ma yuqalu indal khuruji minal masjid, ya apa yang diucapkan ketika keluar dari masjid. Ya, diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Usaid ya radhiyallahu anhu maqal, mereka berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tsumma liyaqul." Ya, jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka ya berilah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat maksudnya. Kemudian setelah itu ucapkanlah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaj, ya kalau dia keluar, maka ucapkanlah falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya aku memohon padamu dari ya keutamaanmu, ya kebaikanmu. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, saya rasa itu dulu ya yang bisa disampaikan. Masih jam 7 sebenarnya. Cuma saya punya acara dengan panitia seminar. Mereka tidak mau terlalu malam selesainya. Saya cukupkan dulu di sini. Masih ada yang saya mau sebutkan. Insyaallah pekan depan kita akan sebutkan di sini tarfun min ahkamil masajid ya. Ya, sebagian hal yang berkait dengan hukum-hukum masjid ya, hukum-hukum masjid. Ya, insyaallah akan di kesempatan berikutnya. Baik, sebelum saya buka pertanyaan, sebelum saya buka waktu untuk bertanya, ada beberapa hal yang saya ingin sebutkan. Baik, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sodomi anak TK, dengar? Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang seperti ini banyak, ya. Cuma mungkin menjijikkan buat kita, ya. Jarang kita mau singgung-singgung. Tapi siapa yang tahu? Paham? Tidak ada yang selamat dari yang seperti ini. Ya, maksudnya tidak ada yang menjamin bahwasanya orang soleh itu ya atau orang baik-baik kemudian bisa selamat dari yang seperti ini. Ya Allah, ya. Dan itu ya ditutup-tutupi memang ya. Alhamdulillah, maksudnya dosa masih ditutupi ya, masih bagus. Cuma kita tidak boleh diamkan yang seperti ini. Harus disampaikan ya. Ya, yang disebut liwat atau homoseks ya. Ya, ini saya yakin ya banyak ya. Apalagi kalau di pondok-pondok, mungkin di asrama-asrama yang sejenis. Maaf ya. Tidak mungkin, itu mungkin sekali ya. Setan itu pintar ya. Iya. Awalnya menjijikkan. Tapi kalau sudah bersentuhan ya. Iya, dan setan bermain di situ, siapa yang tahu? Ya, Allahumma musta'an. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang sangat ya busuk ya. Sangat buruk sekali ya. Ya, bahkan mungkin bisa disebutkan melebihi buruknya zina itu ya, dengan antar lawan jenis ya. Karena ya liwat ini atau homoseks ini ya, ketika seseorang itu ya memasukkan itu di dubur ya. Ya, laki-laki yang lain ya, Allahumma musta'an. Ini ya kasus yang paling dikenal itu ya yang terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam ya, ketika kaumnya itu terjerumus ya pada perbuatan itu ya. Dan Allah hinakan mereka ya, Allah hinakan mereka ya. Allah hukum mereka dengan hukuman yang ya sangat sadis ya, sangat buruk sekali ya. Para ulama itu ya menyebutkan bahwasanya ada seorang tabi'in ya, Abdul Malik bin Marwan. Ini jelas bertentangan dengan fitrah ya. Beliau sebutkan itu, saya tidak pernah membayangkan ada yang seperti ini di dunia sampai saya membaca Al-Qur'an, katanya. Mengerti? Jadi tidak pernah terlintas dalam bayangannya ada orang yang melakukan kayak begitu. Sampai beliau membaca ya dalam Al-Qur'an ya kisahnya kaum Lut. Ya. Ternyata ada, dan memang ada ya. Ya Allah. Ya. Saya rasa antum tahu ya apa yang disebutkan Allah. Di sini dikatakan bahwasanya
Iya, Allah menyebutkan kisahnya kaum Lut itu dalam 10 suratnya di Al-Qur'an. Kemudian Allah kumpulkan hukuman untuk mereka itu, dibutakan pandangan mereka, ya, mata-mata mereka. Kemudian dibenamkan itu ke kampung mereka, ya. Dihujani batu, ya. Dan pastinya yang menunggu itu apa? Azab neraka, ya, azab neraka. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Ya, tiga kali beliau sebutkan. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, ya, kaum Lut, ya. Apa hukumannya ini? Ya, dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, uqtulul fa'il wal maf'uli, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Ya, bunuhlah pelaku dan objeknya. Baik, dibunuh, ya, dua-duanya itu. Ya. Dan bagaimana cara membunuhnya? Ulama berbeda-beda pendapat di sini. Ya, bagaimana seorang pelaku liwat itu dibunuh? Ya, bagaimana seorang pelaku liwat? Ya, dibunuh. Sebagian pendapat mengatakan dia dibuang dari bangunan yang paling tinggi yang ada di negeri itu. Ya. Di Palu ini apa yang paling tinggi? Di mall mungkin, ya. Jadi dilempar dari atas itu kemudian ditimpuki batu. Ya, begitu kata para ulama, ya. Jadi dibuang dari bangunan yang paling tinggi yang ada di kampung itu, kemudian ditimpuki batu. Jadi tidak cukup dibuang saja. Ya. Ada lagi yang bilang itu diriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya hukumannya ini diruntuhkan tembok sama dia. Jadi kalau ada bangunan yang sudah mau runtuh, yang sudah rusak tidak dipakai, ya dirobohkan, jatuhkan sama dia, ya. Supaya mati dengan itu, runtuhan itu. Ya. Ini diriwayatkan dari Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Hadisnya. Pendapat yang lain lagi, ya dia ini pelaku Lut ini, pelaku Lut, bukan Lut, ya. Pelaku liwat, homoseks ini dibakar dengan api. Ini dibakar, ya, dengan api. Dan ini ya perkataannya Abu Bakar, Ali dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Ya. Ala kulli hal. Dalam artian apapun itu, ya ini sebagian mengatakan masalah ta'zir, sebagian hukumannya mengatakan sama dengan hukum zina, dirajam, ya. Pastinya ya. Pelajaran yang diberikan untuk pelaku homoseks itu ya berat sekali, ya, sebagai pelajarannya bagi orang lain. Nah, ada juga beliau sebutkan di sini tentang orang yang menyetubuhi hewan, binatang. Innalillah. Ada, ya. Joroknya, tapi ya begitulah. Ya Allahul musta'an. Ini ada hadis tapi diperselisihkan, sebagian mensahihkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu." Ya, barang siapa yang mendatangi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan itu bersamanya. Baik, ini. Allahul musta'an. Baik, ikhwan dimulakan Allah, ini zaman yang apa yang kita mau gambarkan, ya? Hancur, ya. Tapi ya sekali lagi masih banyak kebaikan di masyarakat kita, cuman yang saya ingin sebutkan di sini, kita harus bekerja lebih keras lagi, ya, untuk menyelamatkan masyarakat kita itu. Ya. Banyak sekali keburukan yang merajalela ini. Ya. Betul, mungkin di satu sisi banyak kebaikan yang sudah muncul juga, tapi di sisi lain keburukan itu juga semakin dari hari ke hari semakin buruk dan orang semakin tidak malu-malu lagi, ya, melakukan keburukan itu. Dulu mungkin zamannya Soeharto dulu, Presiden Soeharto dulu, mana ada mau disebut-sebut tentang laki-laki memiliki kekasih laki-laki juga, ya. Tapi zaman sekarang masih ingat kasusnya Rian itu, yang penjagal dari Jombang, iya, disebutkan kekasihnya itu, ya, karena cemburu, ya, dia bunuh orang-orang itu, dan kekasihnya laki-laki, innalillah, ya. Dan ajaibnya mereka tidak ributkan itu, yang mereka ributkan masalah membunuhnya, bukan masalah, ya, perbuatan homoseksnya itu, ya.
Ya Allah musta'an. Jadi bekerjalah ya untuk memperbaiki keadaan. Dan setiap kebaikan ada dalam tauhid, ya. Ya, dalam tauhid kita harus yakini itu, imani itu, kembalikan umat ini kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Taala, ya. Itu yang bisa mencegah orang dari keburukan, ya. Coba lihat di negeri kita ini, koruptornya, perampoknya, pembunuhnya, orang yang bikin kerusuhan, banyak-banyak kan Muslim juga. Mengerti? Sebagiannya mungkin sudah berhaji berkali-kali. Ya, cuma masalahnya kan bukan persoalan Islamnya itu. Dia memahami Islam itu dengan baik atau tidak. Ya. Ya, jadi kalau iman itu tidak bercokol dalam hati dengan sempurna, dengan baik, percuma ya KTP Islam tapi kelakuannya ya buruk sekali. Ya Allah musta'an. Ya, jadi bekerjalah ya untuk memperbaiki akidah umat ini. Betul, yang lain-lain kita perbaiki, tapi fokusnya ke situ, ya, tetap fokus untuk memperbaiki akidah mereka, ya, biar mereka memiliki iman yang benar. Dengan iman yang benar itu akan mengontrol mereka dari ya perbuatan-perbuatan buruk tadi. Ya Allah musta'an. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Ada pertanyaan pekan lalu ya dari bapaknya tentang Zatu Irkin, ya, miqat. Ya, jadi masalah Zatu Irkin. Ya, kalau miqat yang 4 itu ya disepakati. Yang keempat ini siapa yang menetapkan miqat itu? Jadi di fatwa itu disebutkan Umar katanya, begitu dengan ijtihadnya. Ya. Tapi wallahu alam ya iya benar, katanya begitu ya, Umar yang menetapkan itu. Tapi wallahu alam ya ada hadis yang insyaallah sahih ya, bahwasanya yang menetapkan itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dari Jabir ya, dalam hadisnya Jabir, ini hadis yang panjang ya. Ya, beliau sebutkan situ, wa mahallu al-Iraq min zati irkin. Ya, tempat berihramnya penduduk Irak itu dari Zatu Irq. Ini diperselisihkan memang hadis ini tentang marfu'nya atau mauquf sampai kepada Jabir saja radhiyallahu anhu. Tapi ada riwayat yang lain yang menguatkan itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq zata irkin. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi penduduk Irak itu ya zatu irq. Ini zatu irq. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan hadisnya sahih. Ini hadisnya ya sahih. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Jadi untuk jamaah haji atau umrah yang jalannya itu tidak melewati langsung miqat tersebut, dia perkirakan saja kalau dia sudah sejajar, misalkan dia di pesawat atau kapal ya, kalau dia sejajar dengan miqat itu, ya disitulah dia mulai berihram. Jadi tidak mesti harus melintas di tepat di titik miqatnya itu, ya. Ya, tidak mesti harus melintas di titik miqatnya itu. Ya. Ini ada Ustaz Irfan, sering ngurus ini ya Pak Irfan ya? Ya, baik. Kalau dari Indonesia di Zatu Irkin atau di mana? Kalau dari Emirat biasanya ya di Dubai ya. Lewat Madinah. Oh iya ya. Enggak ada yang langsung ke Makkah kalau sekarang. Kalau jamaah 2 jam sebelum mendarat pakai itu. Begitu kebiasaannya ya. Kalau di Garuda disampaikan itu? Disampaikan kalau mau lewat situ. Alhamdulillah. Jadi disampaikan ya, alhamdulillah. Kalau pesawat Saudi kan pasti ya dibilangkan. Ya. Jadi tidak ada masalah ya. 2 jam sebelum itu pakai memang ihramnya, ya. Dan nanti kalau sudah disampaikan, ya akan melintas di miqat, ya di situ mulai berniat, ya mulai untuk ya berniat ya dan bertalbiyah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Antum bertanya? Wallahu a'lam. Kalau begitu pertanyaannya berarti yang dipermasalahkan sekarang masalah berdoa. Ya, selepas salat fardu. Berdoa selepas salat fardu itu wallahu a'lamnya tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau antum baca ya teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian,
baca ya. Dalam kitab-kitab fikih pun disebutkan itu. Kalau habis salam, apa yang dikerjakan? Berzikir. Dan tidak pernah dinukil ada yang namanya salat berjamaah. Doa berjamaah atau zikir berjamaah, ya. Tidak bakal didapatkan di buku fikih manapun itu. Bahwasanya imam harus memimpin makmumnya untuk berzikir berjamaah. Kemudian setelah itu berdoa berjamaah. Tidak ada, ya. Para ulama tidak pernah menyebutkan itu dan tidak ada dalil yang menyebutkan itu juga, ya. Ya. Jadi wallahu a'lam, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz keras beliau dalam masalah itu, beliau bahkan sebutkan itu bid'ah, ya, untuk berdoa berdoa mengangkat tangan, ya, selepas salat fardu. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam mulakhas fikhnya itu beliau sebutkan tidak masalah berdoa kalau memang dibutuhkan, tapi tanpa mengangkat tangan. Ya, tanpa mengangkat tangan. Ya, Allahu a'lam bishawab, ya. Yang nampak dalam persoalan ini banyak ditinggalkan karena itu tidak, maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum begitu semangatnya untuk menukil apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi anehnya kenapa mereka tidak pernah nukilkan satu pun bahwasanya Rasul pernah berdoa selepas salat fardu. Tidak ada itu, ya. Cuma itu tadi, kalau memang ada seorang muslim butuh untuk berdoa, itu dalam makna yang umum. Jadi bukan karena sholat fardunya, tapi karena dia ingin butuh berdoa saat itu, silahkan saja. Saya pikir tidak ada masalah, insyaallah. Ya. Tapi ingat tidak mengkhususkan, ya, untuk doa itu harus ada pada setiap selesai sholat fardunya. Baik, ya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Baik. Wallahu a'lam. Kalau konteks ayat itu, kalau yang berkait dengan ayat itu saya tidak pernah dapatkan kisah ini. Maksudnya kisah-kisah seperti ini ada memang. Walaupun kalau masalah Umar tadi saya tidak tahu kalau masalah ini, ya. Cuma kalau kisah seperti ini ada yang dalam makna seperti itu, tapi tidak berkait langsung dengan persoalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan persoalan itu, ya. Begini, dulu para Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat beberapa orang sahabat untuk tidak pernah meminta kepada manusia apapun, ya. Tapi ini cuma segelintir orang saja, tidak banyak yang beliau baiat itu, ya. Dalam artian tidak semua orang mampu untuk melakukan yang seperti itu, ya. Meminta boleh saja asal dalam batas-batasnya, ya, dalam batas-batasnya. Tapi lebih baik lagi, lebih afdal lagi ketika seorang muslim itu tidak menyusahkan orang lain, ya. Dan tidak banyak meminta dari manusia, ya. Makanya beberapa sahabat itu yang dibaiat tadi itu, mereka itu disebutkan sampai mereka itu, ya, untuk mengamalkan apa yang diminta oleh Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu salah seorang dari mereka di atas ontanya, kemudian cemetinya jatuh, onta kan tinggi. Kalau mau turun harus didudukan dulu ontanya baru dia bisa turun. Dia turun sendiri dengan susah payah itu, ya. Padahal kalau minta orang untuk ambilkan pun tidak akan merepotkan sebenarnya. Ya kan, cuma diambil begitu saja. Tapi dia tidak mau. Ya, dia tidak menyuruh orang, dia turun sendiri dan diambil cemeti tadi. Dan terbaik, ya. Tapi apa berkait dengan iyyaka na'budu, saya belum pernah baca persoalan itu. Wallahu a'lam, ya. Oke. Nah, tidak ada masalah. Kalau makmum dia wajib ikut imamnya. Baik, jadi yang jadi patokan sini imamnya. Jadi kalau seandainya imam, ya, belum sempat berdiri kemudian turun dan makmum terlanjur berdiri, dia ikut duduk bersama imamnya. Baik. Apakah ada amalan istimewa di bulan Rajab ini? Ya. Jadi tidak ada puasa khusus, ya, untuk hari-hari tertentu di bulan Rajab. Tidak ada juga salat-salat khusus di bulan Rajab ini, ya. Kalau tahu ada puasa, ya puasa-puasa yang umum kita kenal, ya. Puasa Senin Kamis, ya, atau yang semacamnya. Atau kalau ingin memperbanyak puasa karena ini bulan haram, ya tidak masalah insyaallah. Tapi ingat tidak ada puasa khusus, ya, dalam persoalan yang berkait dengan bulan Rajab. Termasuk juga salat-salat tertentu seperti salat raghaib, ya, dan yang semacamnya, ya. Kemudian
Apakah termasuk berkhalwat SMS atau berchatting dengan wanita bukan mahram? Apa juga perlunya SMS dengan perempuan yang bukan mahram? Ha? Ya, ini terlarang. Ya, tidak boleh. Ya, haram, akhir. Apalagi chattingan, ya. Saya yakin kalau sudah SMS-an begitu banyak yang diobrolkan di situ. Ya, ya, tidak boleh akhirnya. Allah musta'an. Jadi khalwat itu, ya khalwat itu, kalau yang kita bayangkan selama ini, khalwat itu bersendiranya seorang laki-laki dengan perempuan di tempat yang sepi. Tidak mesti. Antum duduk di taman berdua, di taman gor sana, walaupun orang banyak lihat, tapi cuma berdua situ cerita, ya itu khalwat juga namanya. Ngerti? Ya. Haram hukumnya, ya tidak boleh. Apa hukumnya menonton acara ramalan-ramalan? Apakah sama dengan mendatangi dukun? Haram hukumnya. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah sebutkan tentang apa itu zodiak-zodiak yang ada di majalah-majalah, di koran-koran. Beliau sebutkan itu, siapa yang membaca itu, dia sama dengan bertanya kepada dukun. Dia tolak salatnya 40 hari. Baik. Kalau dia mempercayai itu, dia sama seperti mempercayai dukun. Apa dosanya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan dia sebutkan, siapa yang memasukkan majalah-majalah itu seperti itu ke rumahnya, dia seperti memasukkan perdukunan ke dalam rumah tersebut. Ngerti? Ya, sama dengan seperti ini. Haram hukumnya, tidak boleh. Begitu. Apa boleh seorang anak membayar fidyah dan puasa orang tuanya yang sudah meninggal? Kalau masalah mempuasakan, yang saya yakini selama ini, kalau ya orang memiliki hutang puasa, kemudian dia berwasiat sebelum meninggalnya, iya, dipuasakan dia. Ya, dipuasakan dia. Bagaimana kalau dia tidak berwasiat dan dia punya hutang puasa karena uzur yang syar'i, boleh tidak dipuasakan? Ya, sebagian ulama membolehkan. Tidak ada masalah insyaallah, ya. Kalau memang ditahu jumlahnya, ya dipuasakan.